Pernahkah kita berpikir bahwa kita dapat menjadi manusia yang baru? Jam kita berdoa dimulai sekarang. Hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Mari berdoa, Anda tidak berdoa sendirian. Shalom pemirsa, selamat datang di acara Mari Berdoa, tempat di mana kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita dapat saling menguatkan dan kita dapat mendengarkan akan firman Tuhan. Selama kurang lebih 50 menit ke depan, kami membuka kesempatan bagi para pemirsa untuk menghubungi kami di nomor yang selalu muncul di layar televisi Anda. Kami yang ada di studio dan pemirsa di rumah akan dengan senang hati mendoakan saudara-saudari yang menyampaikan pergumulan permohonan doa. Saat ini kita akan sama-sama mendoakan Ibu Win di Bogor yang mengirimkan SMS berisi, mohon tolong doakan bisnis Bapak Anton agar berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Untuk Ibu Win dan Bapak Anton ada firman Tuhan yang bisa menguatkan dalam Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk usulan doa dari Ibu Win yang ada di Bogor. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini ada pergumulan yang telah disampaikan oleh Ibu Win yang ada di Bogor. Dia rindu agar usaha Bapak Anton dapat diberkati. Dia rindu agar melalui bisnis, usaha yang dikerjakan, Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan. Oleh karena itu Tuhan, kami yang berada di sini mendoakan secara khusus untuk usaha dari Bapak Anton ini. Berikanlah hamba-Mu ini hikmat dan kebijaksanaan di dalam merencanakan, mengusahakan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik. Dan terlebih Tuhan, ingatkan hamba-Mu ini untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala sesuatu, sumber berkat di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan menjawab doa kami, bahkan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita saksikan satu lagu pujian yang berikut ini. Satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the sun will shine, I want a gold one, the silver. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander about the trees that are pure as gold. Don't think me poor, deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm but a pilgrim in search of a city. I want a man
mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the Hilton, in that bright land where we'll never grow. And someday yonder we will never more wander about all the streets that our heroes go. I've got a mansion just over the Hilton, in that bright land where we'll never grow. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that our purest gold. I've got a mansion just over the Hilton, in that bright land where we'll never grow. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. The streets that are purest gold, but walk the streets that are purest gold. Our purest gold. Our purest gold. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Mazmur 147 ayatnya yang kelima. Masih bersama kami di Mari Berdoa, Anda tidak berdoa sendirian. Berbicara mengenai manusia baru, apakah ada pengalaman baru akhir-akhir ini yang membuat kita menjadi lebih semangat, lebih percaya bahwa, oh Tuhan itu ada ternyata. Sebelum saya lemparkan ke Pastor Friendly, saya mau cerita dulu pengalaman saya di Pendeta. Minggu lalu saya berkesempatan jalan-jalan ke akuarium, akuarium di Jakarta. Biasanya Jakarta kan kota besar, itu bising ya, orang-orang bergeraknya cepat. Tapi waktu saya datang ke akuarium, hening gitu. Pendeta pernah ke akuarium? Iya, pernah. Nah, di Ancol iya. betul ya. Jadi masuk ke akuarium, hening. Cuma kedengeran bunyi air. Iya. Terus ruangannya agak gelap. Hening gitu, kayak damai di hati. Ngelihat ikan jalannya pelan. Kalau mobil kan jalannya ngoeng gitu. Kalau ikan jalannya pelan, santai aja mereka di dunianya gitu kan. Sampai-sampai ketika keluar dari akuarium, saya merasa, kok jadi kayak beda nih pandangan saya tentang hidup. Ternyata nggak harus serba cepet-cepet, pelan-pelan, enjoy gitu kan. Seperti ikan gitulah di laut. Jadi saya merasa terberkati, memiliki pengalaman baru, dan kan itu saya perginya hari Minggu. Jadi dari menghadapi minggu bekerja yang baru, jadi ada perspektif baru juga. Daripada sehari-hari mungkin hanya di dunia manusia, ketika saya melihat dunia binatang, saya melihat ada pengalaman yang baru gitu, Pendeta. Kalau Pendeta pengalamannya apa nih? Sangat menarik berbicara tentang pengalaman ya, Evi. Betul. Setiap kita dan pemirsa di rumah pasti memiliki pengalaman. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman bagaimana kehidupan saya bisa berubah menjadi lebih baik. Ini terjadi ketika saya tamat SMA ya. Sudah cukup lama ya. Ketika saya tamat,
sama seperti orang-orang muda pada umumnya. Kehidupannya ingin senang-senang saja, ya. Betul. Apakah itu mau jalan-jalan, makan-makan, ketemu teman, lain sebagainya, pengen senang. Iya. Ya, itulah orang muda. Tapi saya memiliki pengalaman bagaimana Tuhan membuat saya mengikuti satu kegiatan pelatihan orang-orang muda untuk lebih dekat kepada Yesus. Apa itu pelatihannya? Yang waktu itu di Manado itu Iya. SNN namanya, Oke. Sekolah Nabi-Nabi. Tapi setelah berkembang Oke. diganti jadi Youth Prayer Bible Camp. Bible Camp, Jadi YPBC. gitu. YPBC, Iya, ya. betul-betul. Jadi saya mengikuti sampai 5 angkatan di situ. Nah, begitu saya mengikuti angkatan yang saya ikuti, di situ saya melihat, saya merasakan bagaimana perubahan di dalam keluarga. Jadi orang-orang yang baru saya ketemu di tempat itu Iya. sudah sangat akrab dengan saya. Yang membuat saya tersentuh adalah mereka berdoa untuk pergumulan saya. Jadi saya rasakan, wah, ada orang seperti ini. Padahal kita baru ketemu Iya. dari tempat-tempat yang lain, dari latar belakang berbeda. Nah, setelah selesai acara itu, Iya. saya mulai termotivasi. Pikiran saya mulai berubah. Saya harus mengadakan perubahan hidup. Dan banyak yang berubah melalui cara berpikir, kerinduan dan kecintaan saya terhadap pelayanan bertumbuh sangat pesat. Dan akhirnya intinya saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pendeta. Amin. Itu perubahan dan kuasa Tuhan yang luar biasa menuntun hidup saya. Berarti Ya. pendeta bukan dari kecil ingin jadi pendeta sebenarnya Iya. ya? Sebenarnya bukan itu cita-cita Tapi dalam ada. hidup, tapi itu cara Tuhan menuntun. Sangat luar Ada biasa. titik perubahan tersendiri Ada ya. perubahan yang Tuhan Amin. wujudkan. Jadi kalau saya lihat menjadi manusia baru, pandangan baru, Iya, Tuhan punya banyak cara. betul sekali. Apakah itu dengan melihat, kalau saya mungkin terkesan simpel ya, kalau dibandingkan dengan pengalaman pendeta tadi, melihat ciptaannya. Di Mazmur kan juga dibilang kita bisa mengenal pencipta dan kuasanya dengan melihat ciptaan tangannya, karya tangannya. Iya. Kalau pendeta tadi dengan masuk ke dalam suatu keluarga, ya kan ya, bukan keluarga darah kan ya, Iya. tapi karena saking dekat, hubungan kekristenan itu terasa sekali, sehingga akhirnya mengerucut kepada Allah yang merupakan sumber kasih di keluarga tersebut. Kita nanti akan bahas lagi nih, apa yang kita maksud dengan menjadi manusia baru. Menarik sekali. Menarik, tapi kita akan ingat untuk berdoa bagi para Iya. pemirsa yang telah mengirimkan pokok doanya. Yang pertama dari Ibu Imelda di Singapura. Shalom, tolong doakan anakku sedang sakit sekarat, kata pihak rumah sakit. Dia nakal, suka minum dan merokok, padahal usianya 15 tahun. Awalnya mencret dan muntah, tetapi sekarang katanya kritis. Namanya Diego, panggilannya Ian, tolong doakan Ian. Oke. Kita akan doakan. Ada satu ayat yang bisa menguatkan Ibu Imelda dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Berikutnya pendeta. Berikutnya di sini ada dari Bapak Kristianto, ya. Bapak Kristianto Pujiono. Ditulis, tolong doakan agar saya dapat melunasi hutang-hutang saya dan berkat berlimpah pada keluarga saya. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 17 ayat 27 tertulis seperti ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saya akan berdoa, pendeta Friendly akan melanjutkan nanti. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat Engkau, mengakui keadaan kami di dunia ini. Kami lemah, kami begitu rentan mendapatkan penyakit seperti yang dialami oleh Ian, anak dari Ibu Imelda. Ya Tuhan, terutama di lokasi di mana mereka berada, Singapura, sangat cemas dengan keadaan coronavirus dan juga penyakit-penyakit lainnya. Tentu Ibu Imelda cemas akan kesehatan dari anaknya. Anaknya ini memiliki lifestyle yang tidak begitu baik,
tapi kami mau mengembalikan ini kepada Tuhan Ya. di umurnya yang ke-15 tahun dengan semangat dan juga daya pemulihan yang masih tinggi. Kami percayakan pemulihan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ada pemulihan yang menjadi pelajaran berharga bagi Ian, dan kiranya ia boleh menjadi satu kesaksian yang hidup di tengah-tengah orang lain, bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam keluarga Ibu Imelda, dan bagaimana anak muda ini boleh mendapatkan pandangan hidup yang baru, menjadi manusia yang baru setelah pengalaman penyakitnya ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bersamalah dengan mereka, di dalam nama Yesus kami berdoa. Menyambung doa dari Ivy, kami berdoa secara khusus, ya Tuhan, untuk Bapak Kristanto Pujiono, di mana dia bergumul dan meminta agar dia didoakan untuk dapat diberkati sehingga dia dapat melunasi hutang-hutangnya. Dengan berkat Tuhan yang melimpah, maka itu akan membantu dia agar dia dapat bersyukur bahwa Tuhanlah sumber berkat yang akan membantunya, membantu keluarganya, dan membantu untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya, kami berdoa memohon kepada Tuhan, dengan hikmat dan bijaksana Engkau berikan kepada Bapak Kristanto Pujiono ini, agar dia melalui usaha tangannya, pekerjaannya, bisnisnya, mata pencariannya, dia dapat diberikan kekuatan, semangat, melalui hal-hal tersebut bisa mendatangkan berkat secara materi, dan dia dapat melunasi segala hutang-hutangnya. Bahkan kami tahu dan kami percaya, banyak cara yang Tuhan dapat lakukan untuk menolong setiap umat-Mu yang berdoa dengan sungguh-sungguh, yang bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sama seperti Tuhan tidak membiarkan, meninggalkan burung pipit yang tidak menabur, menanam, mengumpulkan bekal, tetapi Tuhan memberi makan burung pipit ini. Apalagi kami manusia yang jauh lebih berharga. Kiranya janji ini dapat menjadi bagian dari Bapak Kristanto Pujiono, sehingga dia dapat senantiasa bersyukur, bahkan lebih memperbaiki kehidupannya dengan lebih bijak, menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan, dan biar kiranya di balik itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami, lebih dari itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi, karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Mari Berdoa. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, pure just of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, and this is my song, praising my Savior all the day long. And this is my story, and this is my song, praising my Savior all the day long.
perfect submission. All is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking about, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior and all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior and all the day long. Praising my Savior, Praising my Savior and all the day long. praising my Savior, Praising my Savior and all the day long. Praising my Savior all the day long. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Mazmur 146 ayat 6. Kembali lagi bersama kami di Mari Berdoa, Anda tidak berdoa sendirian. Frase mengenai manusia baru itu adalah istilah yang familiar bagi orang Kristen, ya kan Pendeta? Kalau di luar sana jarang kita ketemukan istilah manusia baru. Artinya apa sih Pendeta? Apa kayak manusia ganti kulit gitu menjadi manusia baru? Diciptakan kembali. Iya, atau maknanya apa nih? Nah, ini sangat menarik pembahasan mengenai manusia baru. Sebelum kita mengerti lebih dalam tentang kalimat manusia baru, Iya. Ivy mungkin pernah menerima
hadiah barang yang baru ataukah pakaian yang baru. Pakaian apakah baju, celana, atau hal-hal yang baru. Pendeta mau bertanya, Oke, bagaimana perasaan Ivy ketika menerima benda atau pemberian hadiah yang baru itu? saya merasa excited karena ini belum pernah nih, mau dicoba nih, rasanya gimana ya? Apa saya suka atau enggak ya? Jadi excited, ditunggu-tunggu gitu pendeta. Oke, jadi pasti di dalam perasaan Ivy ketika menerima sesuatu yang baru, senang, Pastinya dong. sangat senang. Iya. Nah, berbicara tentang manusia yang baru, pemirsa di rumah, ini merupakan satu hal yang gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Karena semua tergantung dari kita. Semua tergantung dari kita. Iya. Jadi pengertian di sini tentang manusia yang baru, coba baca dulu di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke, tadi kita membaca ayat dalam Efesus 4 ayat 22, Ivy, kalau kita melakukan sesuatu kebiasaan yang kita senangi, senang nggak perasaan kita? Senang, Senang. hobi ya. Dan Iya. biasanya manusia itu cenderung Iya. melakukan satu hal yang mengenakan. Yang ya, nyaman ya. Yang nyaman. Apakah itu contoh tidur berlama-lama, Betul. ya? Apakah itu makan nggak sehat, ya? Terus apalagi? Ada banyak contoh. Tidur terlalu larut, makan nggak sehat, Atau main terlalu lama. apalagi sekarang ada handphone, di handphone berjam-jam membaca, menonton dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang kita senangi, Iya. yang sangat enak dan nyaman. Padahal, ya, itu apakah itu baik? Kalau sesuatu yang berlebihan kan dikatakan tidak baik. Itu dia. Jadi menjadi manusia baru itu adalah merubah kehidupan menjadi lebih baik. Itu poinnya. Oke. Jadi ketika kita mau jadi manusia yang baru, bukan kita keluar lagi dari perut atau kita diciptakan dibentuk, tidak. Ya. Tapi merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Ada standarnya. Siapa? Yesus sendiri. Jadi teladan Yesus, kehidupan Yesus, ini yang akan kita ikuti, yang akan kita contoh dan teladani. Dan itu akan membuat kita menjadi manusia yang baru. Nah, saya jadi teringat satu ayat nih pendeta yang mau saya bacakan kepada pemirsa yang mungkin bisa menguatkan tadi pendeta bilang teladan kita adalah Yesus Iya, kalau mau betul. jadi manusia yang baru itu. Dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Wah, ini tujuannya jelek-jelek ya. Aku, ini akunya huruf besar, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi seperti yang pendeta katakan, tentu tujuannya Allah mau kita menjadi manusia baru untuk hal yang baik-baik sebenarnya. Iya. Apa contohnya pendeta? Hal yang baik-baik itu detailnya seperti apa sih? Oke. Jadi berbicara tentang menjadi manusia baru, ini membutuhkan proses. Oke. Ya, dan proses itu bukan satu hal yang mudah yang dapat dilakukan oleh manusia yang berdosa. Betul. Banyak di antara kita sendiri yang mengetahui seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Ya. dalam pelajaran atau pembahasan kita pada saat ini semua tergantung seberapa dekat, seberapa intim kita dengan Tuhan. Maka di saat kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, kita bisa merasakan, kita bisa mendengarkan akan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Contoh. Ya. Saya kalau manusia lama, saya berikan contoh, saya ini adalah seorang yang gampang emosi. Gampang marah, cepat tersinggung, ya. Tetapi ketika saya menjadi manusia baru, ketika ada hal yang begitu menyakitkan, memancing saya untuk marah, memancing saya untuk emosi, saya harus lebih sabar, saya harus lebih tenang. Itu contoh, ada perubahan hidup dari pemarah menjadi sabar, menjadi tenang. Dulu saya sangat pelit, saya tidak mau
banyak memberi. Saya berpikir tentang diri saya sendiri. Iya. Ya, tetapi ketika saya menjadi manusia baru, saya harus mau berbagi yang menjadi milik saya kepada orang lain. Iya. Sehingga orang lain bisa merasakan sudah berubah friendly. Sudah berubah Ivy. Iya. Ya, dari manusia yang sepertinya dia dulu nggak seperti itu, tapi dia berbeda. Contoh, dia suka bangun terlambat. Iya. Sekarang dia sudah bangun cepat-cepat. Dia nggak mau berdoa, dia suka mau Berdoa, sudah mau untuk Iya. berdoa. Nggak mau baca Alkitab, sudah mau baca Alkitab. Itulah perubahan yang membutuhkan proses. Tapi bisa dilihat ya, prosesnya tidak mudah Tidak ya pendeta. mudah, betul sekali. Dan perlu waktu. Di Hope Channel banyak SMS dari pemirsa masuk, dia bilang, saya rindu suami saya berubah. Katanya sudah didoakan bertahun-tahun, tapi belum ada perubahan yang terlihat. Aduh. Nah, ini kalau berbicara mengenai waktu, bisa nggak pendeta proses perubahan itu dipercepat? Nah, Oke. kayak misalnya ingat istri yang tadi SMS kan, kayaknya kerinduan hatinya, aduh kapan ya suami saya bisa menjadi lebih baik secepatnya, gitu ya, yang merupakan kerinduan istrinya. Bisa dipercepat pendeta? Oke, saya berikan contoh dulu ya, Iya. supaya kita akan mengerti mungkin lebih dalam. Iya. Kalau kita ingin hangat, kita harus mendekat di api, ya, agar kita mengalami kehangatan atau merasakan panas. Betul. Kalau kita ingin basah, kita harus masuk ke dalam air agar kita ingin basah. Nah, kalau kita ingin berubah hidup kita, tidak ada cara terbaik selain dekat dengan Tuhan. Ya, Oke. adalah Allah yang sangat berkuasa, yang mampu, sanggup mengubah kehidupan orang. Nah, tadi Ivy bertanya bagaimana ada seorang atau banyak orang yang sudah berdoa bertahun-tahun, ya mungkin sudah berpuasa untuk orang yang dikasih, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak-anak. Mereka ingin agar ada perubahan. Tapi kenapa sudah begitu banyak pergumulan, waktu dengan Tuhan diberikan melalui doa dan baca Alkitab dan lain sebagainya, tidak ada perubahan? Apa yang salah di sini? Bukankah caranya sudah benar? Yang salahnya di sini adalah kalau pendeta melihat pengalaman bahwa nggak semua doa dijawab oleh Tuhan pada waktu itu. Ada jawaban doa tidak, ada jawaban doa tunggu, dan ada jawaban doa iya. Masing-masing kita, Ivy pendeta yakin memiliki pengalaman doa. Ada Tuhan langsung jawab, ada tunggu, dan ada tidak. Pemirsa di rumah juga hal yang sama. Saya secara pribadi memiliki pergumulan doa dan sampai sekarang Tuhan belum jawab. Jawabannya tidak sampai saat ini, tapi tidak tahu nanti. Jadi poin yang kita harus ingat dalam pembahasan kita pada saat ini adalah kita tidak boleh terputus hubungan dengan Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya, ada saatnya. Mungkin bagi kita, kebutuhan kita, Tuhan, saya rindu, saya ingin agar ada pertobatan sekarang. Kalau nggak sekarang, besok. Kalau nggak besok, bulan depan. Tapi waktu Tuhan belum tentu waktu kita yang terbaik. Ya, Tuhan mau biarkan orang itu melalui proses. Proses itu bukan singkat, agar bisa merubah. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya ingin agar contoh, istri saya menjadi orang yang sangat senang di dalam pelayanan. Sementara saya berdoa ke Tuhan seperti itu. Saya berikan contoh ini ya. Tapi saya setiap ada ke gereja, saya nggak pernah ajak istri saya. Setiap ada jam ibadah, saya nggak mau berdoa dengan istri saya. Bagaimana istri saya mau berubah menyenangi pelayanan. Nah, begitu. Mungkin ada hal-hal yang kita harus rubah dalam kehidupan kita. Saya mempelajari di dalam kehidupan ini bahwa sulit kita merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah merubah kehidupan kita. Itu Ivy. Dan tadi dari cerita kesaksian yang kita telah bagikan, ada satu hal yang bisa membantu perubahan kita menjadi lebih baik. Contohnya lingkungan. Kalau tadi pendeta masuk ke lingkungan yang sudah dekat dengan Tuhan. Jadi kita otomatis ketarik ke arah sana kan ya. Atau saya pergi ke dunia yang berbeda dengan dunia manusia, ada dunia binatang. Yang istilahnya fase kehidupannya lebih slow, yang
kembali ke alam. Jadi saya diingatkan dengan pencipta binatang-binatang tersebut. Atau mungkin misalnya yang ibu tadi mengirimkan SMS meminta perubahan hidup suaminya, kalau teman-teman suaminya itu-itu aja, orang-orang yang memiliki pengaruh yang tidak baik kepada suaminya, maka akan susah kan suaminya untuk keluar dari kebiasaan yang lama. Jadi contoh pendeta yang tadi mengatakan, coba ajak ke pelayanan gereja, atau kalau suami susah ke gereja, ajak orang gereja ke rumah, supaya ada dunia yang berbeda dari dunia biasanya gitu pendeta. Menanggapinya gimana? Sangat menarik. Iya. Jadi ketika kita sudah berusaha merubah hidup kita, kita berusaha merubah situasi lingkungan kepada orang yang kita kasih agar dia dapat berubah. Iya. Ya, kita sudah berusaha maksimal. Tetapi kalau misalnya terjadi satu peristiwa atau satu hal, dia nggak mau. Tetap Bagaimana? gitu ya. Dia nggak mau untuk Iya. mengadakan perubahan hidup. Kita sudah berubah, lingkungan kita sudah berusaha rubah, tetapi orang tersebut nggak mau berubah. Iya. Nah, ini memang sangat sulit kita mau terima, melalui karena kita terlalu mengasihi orang itu. Iya. Tapi Tuhan tetap tahu yang terbaik. Amin. Kita hanya cukup berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berusaha terus melakukan yang bisa kita lakukan. Dan lihatlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan, mujizat Tuhan, ada waktunya Tuhan akan memanggil, membuat dia berubah dengan waktu dan cara Tuhan yang luar biasa. Nggak bisa kita pikirkan. Amin. Jadi pendeta, setelah melewati proses ini, bersabar, kita pelan-pelan menantikan buahnya. Buahnya itu bisa dilihat dalam bentuk apa? Tujuan atau hasil akhir dari menjadi manusia baru. Oke. Iya. Jadi tujuan kita menjadi manusia baru adalah menjadi sama seperti Yesus. Seperti Yesus, ya. Semua kita memiliki tujuan ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, kita rindu, kita ingin berubah menjadi lebih baik. Iya. Ya, ketika kita dekat dengan orang yang pintar, kita belajar dengan mereka bersama-sama, kita termotivasi untuk menjadi semangat belajar, rajin belajar, Iya. dan akhirnya prestasi kita akan semakin meningkat. Demikian pula kalau kita semakin dekat dengan Yesus. Yesus adalah sumber kekuatan. Yesus adalah sumber perubahan hidup. Bahkan Yesus adalah sumber segala sesuatu yang mampu untuk mengubah kehidupan kita. Fokus kita adalah dekatkanlah kehidupan kita dengan Yesus. Amin. Kalau boleh saya menambahkan satu ayat Ya. dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya yakin pendeta karena merupakan seorang ayah, pasti tahu ya, anak pendeta nggak diajarin, kok ada ya gerak-gerik yang mirip gerak-gerik mamanya, atau gerak-gerik yang mirip papanya, padahal nggak diajarin gitu ya. Karena tiap hari yang dilihat oleh anak itu kan mama papanya kan. Jadi tanpa kita bermaksud untuk mengajar seperti itu, ada yang diikuti pendeta. Apakah boleh kita menggambar paralel bahwa ketika kita setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa, yang kita lihat adalah Allah dan kebaikan, maka lama-lama kita juga akan menjadi seperti Yesus dengan kebaikan-kebaikannya. Sadar atau tidak sadar, kita ini sama seperti surat yang dibaca, yang dilihat oleh orang. Tadi Ivy bilang, anak kita bisa mencontoh kepada sifat-sifat kita. Iya, itu memang saya rasakan. Ketika saya memberikan contoh, anak saya sadar atau tidak sadar, dia mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, dimanapun kita pergi dan berada, ingat bahwa kita ini adalah surat. Kita ini adalah orang Kristen. Ya, bahwa kita harus memberikan satu penampilan yang berbeda sesuai dengan petunjuk dari firman Tuhan. Sehingga orang dapat membaca, dapat melihat, orang ini memang orang Kristen. Amin. Merupakan kerinduan kita bersama. Iya, pendeta, betul ya. sekali. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah lagu pujian yang satu ini. My Jesus, I love thee. My Jesus, this now.
my Jesus, I love thee. I know thou art mine. For they all the fullness of saint I resign. My gracious Redeemer, my Savior, art thou ever. I love thee, my Jesus, taste now. I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. In mansion of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow. If ever I love thee, my Jesus, this now. If ever I love thee, my Jesus, 'tis now. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Mazmur 8 ayat 2. Masih bersama kami di Mari Berdoa, Anda tidak berdoa sendirian. Kami masih menunggu Anda untuk mengirimkan permintaan doa, ucapan syukur, bahkan kesaksian untuk kami bisa doakan bersama-sama. Yang pertama kita akan sama-sama berdoa bagi Ibu Anna
yang mengatakan, saya lulusan D3 Keperawatan tahun 2012. Sekarang sedang mencari lapangan pekerjaan, coba melamar di rumah sakit dan puskesmas, tetapi hanya diterima sebagai status sukarela. Sedangkan dia sudah menikah dan punya anak, jadi suami tidak mengizinkan kalau hanya sukarela saja. Saat ini sedang menunggu tes CPNS, namun sudah 2 kali gagal. Sebagai manusia, ibu anak khawatir dan takut akan gagal kembali. Jadi beliau minta didoakan supaya ada jalan keluar baginya dan dapat pekerjaan yang baik. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pendeta, ada kata-kata semangat bagi Ibu Ana? Iya, untuk Ibu Ana, jangan pernah menyerah. Amin. Ya, Tuhan tahu setiap usaha yang terbaik, dan Tuhan akan memberikan pertolongan tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Saya banyak mengalami kegagalan, tapi ketika saya melihat ke belakang, waktu Tuhan memang indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa untuk pergumulan Ibu Ana. Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh iman, meyakini bahwa Allah memegang kendali dalam kehidupan kami. Walaupun kami gagal karena keterbatasan kami sebagai manusia, tapi itu bukan berarti Tuhan juga gagal telah memberkati kami. Tuhan lebih besar dari apa yang kami miliki saat ini, dan dengan iman tersebut kami mempercayakan Ibu Ana ke dalam tangan-Mu. Dalam waktu yang dekat, biarlah berkat berlimpah di pekerjaan suami dari Ibu Ana yang bisa mencukupi kebutuhan dari keluarga. Terus semangati Ibu Ana melalui firman Tuhan dan juga rekan-rekannya untuk tidak pernah berhenti mencoba dan menantikan kebesaran Tuhan yang bisa terjadi di dalam kehidupannya. Kami rindu untuk mendengar kabar baik dan rasa syukur dari Ibu Ana atas pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang akan mendatang. Tolong bersama dengan keluarga ini Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya di sini ada Bapak Petrus Wawene di Maluku. Saya ada keluhan sakit stroke. Sudah 2 tahun belum sembuh. Sudah berobat kemana-mana. Mohon doakan saya. Terima kasih. Amin. Di dalam Yesaya 57 ayat 18 dan 19 tertulis seperti ini. Aku telah melihat segala jalan itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orang yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Amin. Saat ini kita akan berdoa untuk Bapak Petrus yang ada di Maluku. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa di dalam setiap penderitaan, sakit penyakit yang dirasakan oleh pribadi lepas pribadi, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan lebih mengerti dan peduli akan setiap pergumulan kami, khususnya sakit penyakit yang dialami. Secara khusus, Tuhan melihat bahwa Bapak Petrus yang berada di Maluku, dia terus berjuang untuk ada perbaikan di dalam kesehatannya, di mana dia mengalami sakit stroke. Oh Tuhan, walaupun kami saat ini tidak dapat menguatkan secara langsung, tetapi kami mau berdoa dan bermohon kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menjawab dan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan, kalau Tuhan berkenan dan berkehendak, Bapak Petrus dengan setiap usaha mereka dalam pengobatan sakit stroke ini, Tuhan tolong kiranya kuasa Tuhan dapat nyata melalui sarana yang digunakan, apakah itu obat-obatan, makanan, dan minuman. Tetapi lebih dari itu kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang Tuhan tahu bahwa itulah yang terbaik bagi kami semua, khususnya Bapak Petrus. Oleh karena itu kami hanya dapat berdoa
dan memohon akan kebaikan dan pengasihan Tuhan kepada Bapak Petrus. Harapan besar kami, Bapak ini dapat disembuhkan, dapat dipulihkan, dan biar kiranya Tuhanlah yang ditinggikan dan dimuliakan atas segala sesuatu yang Tuhan akan berikan, bahkan sementara berikan dalam kehidupan Bapak Petrus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pergumulan kesehatan yang sama juga dialami oleh Bapak Daniel di Toraja. Tolong doakan saya rindu didoakan. Sampai saat ini saya masih sakit infeksi saluran kencing dan belum ada perubahan. Obat yang saya dapatkan dari dokter sebelumnya sudah mau habis, jadi besok saya akan kembali ke dokter untuk periksa sakit saya. Bagi Bapak Daniel, Markus 5 ayat 34 mengatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Mari kita berdoa bagi Bapak Daniel. Bapa di surga, Bapa yang telah memelihara Bapak Daniel sampai pada saat ini, sehingga infeksinya mulai aman terkendali, kami mau menyerahkan proses pemulihan selanjutnya ke dalam tangan-Mu juga. Bapak, ia berusaha untuk mendapatkan obat yang dia perlukan. Kiranya Tuhan boleh memberikan kemampuan secara finansial untuk mendapatkan obat itu, dan biarlah melalui proses pemulihan yang menurut Bapak Daniel agak lama ini, beliau boleh menjadi pemenang dalam hal kesabaran, pemenang dalam hal teliti menjaga kesehatan, pemenang dalam hal orang yang bisa menguatkan orang lain yang sakit, karena pengalaman pribadinya bisa menjelaskan bagaimana Tuhan telah baik ke dalam hidup umat-umatnya yang setia. Bapa di surga, biarlah pengalaman iman dari Bapak Daniel ini boleh menguatkan dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Bersamalah dengan beliau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya ada Daisy Riani di NTT. Shalom, saya mohon dukungan doa untuk anak saya Novanda Domingus Daulika yang saat ini kelas 3 SMP, ikut terpengaruh dengan teman-teman sehingga mulai merokok, minum minuman keras, dan malas belajar. Mohon dukungan doa agar anak saya digerakkan hatinya untuk bertobat dan selalu memuliakan Tuhan serta mengandalkan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya. Luar biasa pergumulan dari Ibu Daisy Riani yang ada di NTT. Kami akan mendoakan secara khusus. Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1-4 tertulis seperti ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita berdoa untuk pergumulan Ibu Daisy. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah membaca pergumulan Ibu Daisy yang ada di NTT. Dia memiliki kerinduan yang sangat besar, khusus untuk anaknya yang sekarang duduk di bangku pendidikan kelas 3 SMP. Di dalam pergaulannya dia mulai terpengaruh terhadap hal-hal yang tidak baik. Dia mulai merokok, minum minuman keras, dan pergaulannya semakin tidak baik. Oh Tuhan, betapa besar kerinduan orang tua agar anak-anak mereka dapat berbalik, dapat hidup lebih baik, bahkan hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kerinduan dari Ibu Daisy Riani di NTT menjadi kerinduan kami saat ini.
Oleh karena itu kami memohon kepada Tuhan untuk anak dari Ibu Desiriani ini. Gerakan hatinya di dalam pergaulannya. Dia diberikan kesadaran agar dia dapat mengerti, dia dapat memahami apa yang dia sementara lakukan ini tidak baik. Sadarkan dia Tuhan, agar dia dapat berbalik dan merubah kehidupannya menjadi manusia yang baru. Ini menjadi harapan besar kami dan harapan besar orang tuanya Ibu Desiria. Dan kami tahu Tuhan memiliki banyak cara, Tuhan memiliki banyak jalan keluar untuk menolong, menjawab orang-orang yang terus meminta, berharap dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di penghujung dari episode kali ini, pendeta minta tolong ingatkan kami apa intisari mengenai manusia baru. Oke. Tadi kita sudah bahas banyak hal Ya. tentang bagaimana menjadi manusia yang baru. Ada satu ayat yang merupakan ayat kesimpulan di dalam perenungan atau dalam acara Mari Berdoa. Ya. Terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ivy bisa baca. Firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kesimpulan di dalam pelajaran atau perenungan yang kita dengarkan adalah bahwa setiap orang yang berusaha hidup di dalam Tuhan, hidup melakukan perintah dan kehendak Tuhan, maka hidupnya akan diubahkan, akan diperbarui menjadi baru. Ya. Perbedaan akan terlihat melalui cara pikirnya, kata-katanya, dan apa yang dia lakukan setiap hari. Ingatlah, agar Kristus selalu ada dalam hati kita, dan firman-Nya menjadi penuntun hidup kita, sehingga kita dapat menjadi manusia yang baru. Amin. Dan bagi pemirsa yang memiliki kerinduan, saya bosan dengan hidup yang begini-begini saja. Apakah dalam segi spiritual, segi rohani, ataupun segi duniawi. Ini merupakan panggilan kepada kita Betul sekali. untuk pergi kepada Tuhan. Kalau kita memiliki baju baru, hanya pengalaman luar yang bisa kita dapatkan. Tapi memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka perubahannya dari dalam Dari keluar, dalam. ya pendeta. Betul sekali. Semoga ini menjadi suatu pengalaman yang baru yang akan membuat hidup kita lebih bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan bertemu lagi di episode mendatang. Tetaplah di Mari Berdoa. Anda tidak berdoa sendirian.